Oke, kali ini kita punya ada dua soal tentang kesetimbangan benda yang digantung dengan tali ya. Jadi ini biasanya itu ditanya berapa tegangan talinya. Tapi ada juga soal yang nanyakan berapa beban atau massa dari benda yang digantung. Nah, contohnya pada soal nomor 1 ini nanti dia nanya massa ya. Ini soal nomor 2. Jadi kita akan bahas satu demi satu. Untuk sebelum memulainya, saya akan kasih tahu dulu rumus umumnya atau ini rumus cepatnya. Sebenarnya rumus ini kita pakai aturan sinus. Aturan sinus yang seperti ini dia. T1 per sin theta 1 sama dengan T2 per sin theta 2 sama dengan T3 per sin theta 3. Di mana nilai theta itu adalah sudut di depan T-nya. Nah, apa itu sudut depan T-nya akan saya jelaskan ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik soalnya, dan nanti kalian soal tipe apapun bisa diselesaikan dengan rumus aturan sinus ini dalam kasus soal kesetimbangan benda ya yang digantung ini. Oke, mari kita mulai dari soal nomor 1. Ini gambarnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini, sistem dalam keadaan seimbang. Jika alfa adalah 53 derajat, beta adalah 37 derajat, M3 adalah 10 kg, G-nya 10, tentukan M1 dan M2. Jadi gini, di sini ada 3 benda. Karena 3 benda berarti nanti ada T3-nya kan. Di sini kan membentuk sudut suatu tegangan tali ya. Ini T3-nya. Sesuai dengan rumus dia pakai theta 3. Di mana theta 3 untuk T3 letaknya di depan sudut, di depan garisnya sini. Ini dia. Inilah theta 3-nya. Nah, kita akan tentukan mana theta 1, theta 3 ya. Kemudian T1. T1 kan yang di sini. Ini T1 ya. T1. Kemana T1, theta 1-nya? Ke sini. Di sini dia theta 1-nya. Theta 1-nya itu nanti dapatnya, ini kan 90 derajat siku-siku ya. Berarti 90 derajat ditambah beta. Berarti 90 ditambah 37. Berarti 127 derajat. Sementara theta 3, nanti saya jelaskan cara ngitungnya gimana. Yang theta 2-nya itu dari depan T2 ya. Ini T2. Berarti dia garis sudutnya di sini, depan sudutnya. Ya, ini dia. Ini theta 2. Maka theta 2 sama dengan ini kan siku-siku 90 derajat ini. Berarti 90 tambah alfa. 90 derajat tambah alfa. Berarti 90 tambah 53. Berarti 143 derajat. Theta 3-nya. Theta 3-nya itu dari pengurangan 180 derajat. Ini kalau kita lihat, ini ya saya gambarkan dulu. Ini gini, ini kan 180 derajat. Berarti ini alfa, ini beta ditambah kemudian 180 dikurangi alfa dengan betanya. Maka theta 3 sama dengan 180 derajat dikurang alfa dikurangi beta. Berarti nanti ini sama dengan 90 derajat ya. Maka nanti sesuai dengan rumus T1 per sin theta 1 sama dengan T2 per sin theta 2 sama dengan T3 per sin theta 3. Nilainya itu adalah T1 per sin theta 1-nya berarti sin 127 derajat sama dengan T2 per sin 143 derajat sama dengan T3 per sin 90 derajat. Jadi seperti itu ya. Sekarang cara menentukan masing-masing T-nya seperti apa untuk mencari M-nya. Jadi gini. Di sini kan tadi ada M3-nya 10 kg ya. Karena M3-nya itu berada di tegangan tali 3, di sini kan ada W-nya. W3. W3-nya itu nanti sama dengan T3-nya. T3 itu sama dengan W3. T1-nya itu nanti sama dengan W1. T2-nya sama dengan W2. Ini nanti M2 kalikan G. Ini M1 kalikan G. Ini ini M3 ya, sorry ya. M3. Ini M2 kalikan G. Jadi nanti berubah rumusnya.
Nanti kita pilih salah dua ya. Nah, ini gini cara mencarinya. Misal kita ingin cari T1. Kan T3-nya sudah ada dari M2 kalikan G. Kita ambil T1 dengan T3-nya. Jadi gini. T1 per sin 100 berapa nih? 127 ya. Nah, 127 itu sama dengan T3 per sin 90. Nah, jadi yang ini kita buang. Yang T2-nya kita buang karena kita ingin mencari T1. Kita ambil T3 karena sudah tahu berapa massa 3-nya. Ya, kalau massa 2 kan kita tidak tahu juga. Jadi kan nanti ini M1 kalikan G per sin 127 itu sama dengan 0,8. Ya, sama dengan T3-nya ini tetapan ya, kalian harus hafal ya. Sin 127 itu berasal dari sin 53. Sin 127 itu sama juga dengan sin 53. Ini kalian pelajari di trigonometri ini, matematika. T3-nya adalah M3 kalikan G per sin 90 itu 1. Sin 90 itu sama dengan 1 ya. Nah, ini kalian tinggal kali silang. G-nya bisa coret nih. G-nya coret. Nah, sisanya kan M1. M1-nya tidak tahu berapa. Per 0,8 sama dengan M3-nya tadi 10 kg bagi 1. Berarti M1-nya sama dengan kali silang 0,8 kali 10. Berarti M1-nya sama dengan 8 kg. Nah, dapat nih. M1-nya 8 kg. Sekarang kita cari M2-nya. M2-nya berarti yang kita ambil T2 sama T3 yang ini. Ya, berarti nanti ini T2 per sin 153 derajat sama dengan T3 ya per sin 90. Kalian bisa juga gunakan yang T1 ya. Kan M1 sudah tahu. Ini kalian tinggal masukkan angka-angkanya. Berarti nanti ini M2 kalikan G per ini sin 153 itu sin 153 itu sama juga dengan sin 37. Berarti ini 0,6 sama dengan T3-nya M3 ya. 3 kalikan G per sin 91. Coret G-nya. Berarti nanti M2 per 0,6 sama dengan 10 per 1. Berarti M2 sama dengan 10 kali 0,6. Berarti sama dengan 6 kg. Ya, seperti ini. Jadi udah dapat M1-nya 8, M2-nya 6 kg. Oke, lanjut ke soal nomor 2-nya ya. Kalau ditanya berapa T3-nya tinggal masukkan ke sini saja ya tadi ya. Berarti kan nanti T3-nya nanti sama dengan Berarti kan nanti ini 10 kali 10. Berarti 100 Newton. Kalau T1-nya tadi 8 kalikan 10, 80 Newton. Ini 6 kalikan 10 berarti 60 Newton gitu ya. Oke, ini soal nomor 2-nya. Ini masih sama kayak soal tadi. Kalian tentukan dulu sin sudut depannya itu yang mana ya. Caranya kita lihat ini di sini kan. Ini T. Di depan sudutnya berarti yang ini. Nih, berarti ini theta 1, ini anggap T1 ya. Ini T1. Berarti kan T1 per sin theta 1 sama dengan di sini ada W-nya. Nah, di sini kita anggap T2. T2 sama dengan W2. Ini M2 kalikan G berarti 80 Newton ya. Ini berarti sudutnya yang ini. Set. Theta 2. Berarti T2 per sin theta 2. Berarti kalian tinggal masukkan masing-masing sudutnya ya. Sudut theta 2
itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 30 derajat, berarti dia 90 derajat ya. Kemudian theta 1 dari segitiga gini, ini sudut ini berseberangan maka ini 30 derajat. Sorry, ganti warna ya, ganti warna merah. Nah, aturan sudut berseberangan tuh sama, ini 30 derajat juga berseberangan. Ini kan 90, berarti theta 1 sama dengan 90 derajat ditambah 30 derajat, berarti 120 derajat. Nah, tinggal masukkan ke rumus ini. T1 per sin theta 1 sama dengan T2 per sin theta 2. T2 nya sama dengan M2 ya, M yang digantung ini kalikan G, berarti T1 per sin theta 1 nya 120 derajat sama dengan T2 nya 80 per sin 90 derajat, berarti T1 per sin 120 itu sama juga dengan sin 60 derajat, berarti setengah akar 3 sama dengan 80 bagi 1 kali silang. T1 sama dengan 80 kali setengah akar 3, berarti T1 nya sama dengan 40 akar 3 Newton. Oke, 40 akar 3, jadi jawabannya itu yang B. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang masih bingung cara mengerjakan soalnya ya. Intinya itu adalah rumus cepatnya yang nih, aturan sinusnya. Nah, ini rumus cepatnya, aturan sinus, dan cara menentukan sudut theta 1, theta 2, theta 3. Itu yang paling penting. Oke, see you again di video-video selanjutnya.